Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara tentang pra-observasi untuk memenuhi tugas saya di modul 2.3 di aksi nyata tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dwi? Syukur, alhamdulillah luar biasa sehat Bu Win. Ada apa? Sepertinya kok penting sekali. Iya Pak Dwi, kan kita kemarin udah berbincang-bincang tuh tentang kegiatan pembelajaran yang Pak Dwi akan sampaikan besok itu. Nah di sini saya akan mensupervisi kegiatan Bapak yang besok akan Bapak sampaikan kepada anak-anak. Terus bagaimana Bapak, apakah Bapak udah mempersiapkan RPPH-nya Pak? Untuk persiapan bisa? Pasti itu kan senjatanya guru dan RPP. Terus kalau boleh tahu RPP yang akan disampaikan Bapak kepada anak-anak itu apa? Besok temanya atau topiknya itu adalah negaraku, spesifiknya pada provinsi Lampung tempat tinggalku. Berarti besok itu Bapak akan menyampaikan tentang tema tentang negaraku yang spesifiknya itu yaitu tentang Lampung ya Pak ya, karena kita tinggalnya di Lampung ya Pak ya. Iya. Nah di sini yang akan saya tanyakan, dari tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bapak itu kepada anak-anak itu apa Pak? Tujuannya? Tujuan pembelajarannya itu kan yang paling pokok adalah 6 aspek pengembangan, yaitu kan ada soal moral, ya, agama, kemudian ada sosial emosional, ada bahasa, kognitif, dan seni. Itu sudah harus ada dalam setiap pembelajaran. 6 aspek itu diantaranya kalau agama ya dengan kegiatan berdoa, murojaah tentang Asmaul Husna, hadis, kemudian surat pendek. Ya, harapannya dengan memberi pembelajaran murojaah itu adalah anak-anak bisa mengucapkan dengan baik dan benar. Oh iya Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada 6 aspek, yaitu tentang agama dan moral, sosial, bahasa, terus kognitif, seni. Mungkin ada satu lagi itu apa ya Pak ya? Kalau untuk yang lainnya yang tadi kan disampaikan kan ada masih moral agama. Kalau yang sosialnya itu ya anak bisa tampil mandiri, tanpa bantuan, atau mungkin namanya anak pasti ada beberapa anak yang mungkin perlu sedikit bantuan. Untuk fisik motorik juga perlu kita berikan, tidak hanya moral agama dan sosial aja, tapi fisik motorik juga nanti dalam kegiatan ini sudah saya tulis ini adalah ada permainan membentuk huruf dengan jari dengan media pasir langkaan ya, kognitifnya fisik, jadi di motorik halusnya itu menggunakan media pasir membentuk huruf S dari kata nanti kan itu juga dalam ada pemberian pembelajaran dengan video, jadi nanti ada siger gitu ya, membuat huruf S menggunakan pasir. Nah, kemudian ada juga, tapi sebelum dia menulis itu nanti atau membuat huruf dengan jarinya itu ada kegiatan berjalan. Nah, itu fisik motorik untuk motorik kasarnya. Jadi berjalan pada garis lurus secara zigzag atau menyilang. Kemudian untuk yang lainnya ya kalau untuk tujuan yang lainnya di kognitif itu nanti ada menghitung ya tentang matematik yaitu menghitung jumlah lekuk pada siger, karena nanti kita akan menggunakan siger Lampung sebagai ikon unggulan atau kebanggaan Lampung adalah siger gitu. Jadi nanti menghitung lekuk daripada siger, walaupun siger itu ada dua ya, siger ada yang jumlahnya 7, ada yang 9, tapi nanti kita lebih kan karena di Lampung itu ya sering muncul yang 9, nanti menghitung jumlah lekuk siger itu dan menuliskan angkanya. Kemudian untuk bahasa yang nanti yang melihat video tentang Lampung sebagai tempat tinggalku, maka nanti anak-anak akan mengenal melihat secara langsung yaitu tentang provinsi Lampung, baik itu nanti ada tentang bandara
pelayanannya, kemudian tentang pelabuhannya, kemudian keterampilan atau kegiatan-kegiatan apa namanya tuh tari yang ada di Lampung, kemudian ada juga tentang Siger itu sendiri dan mengenal gurunya. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Nanti berarti akan ditampilkan video-videonya juga ya Pak ya. Ya, insya Allah nanti kita akan tayangkan pada anak supaya dia walaupun hanya sebentar bisa mengenal Lampung ini loh, tempat tinggal ini Lampung. Negeri kita Indonesia, tapi kita tinggalnya di Lampung. Pastinya anak-anak akan senang sekali ya Pak ya, karena apa namanya dalam pembelajaran itu pasti anak-anak akan senang karena akan ditampilkan tentang video Lampung. Iya, nanti juga di pengembangan seni anak-anak itu nanti akan coba mengisi pola tentang mengisi pola gambar Siger dengan kertas-kertas itu nanti gitu. Jadi nanti anak-anak tahu kan Siger itu kan warnanya akan kemasan, nanti klik-klik gitu. Ada yang mengisi pola itu dengan kertas magis gitu. Nah, berarti dalam pembelajaran Bapak itu sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Insya Allah sudah, karena kan tidak hanya satu pengembangan saja, tapi dari 6 aspek itu tadi dikembangkan dengan cara-cara pembelajaran itu tidak hanya dengan satu cara, tapi berbagai macam cara. Kan gitu Pak, berdiferensiasi gitu. Berarti sangat menarik sekali besok kegiatannya, yaitu Bapak ada yang menebalkan apa namanya mewarnai, menebalkan titik, menghitung lekuk Siger, mengisi pola. Nanti anak-anak pasti akan senang sekali dengan pembelajaran seperti itu. Nah, terus strategi Pak sekarang, strategi yang besok akan disiapkan itu apa Pak? Ya, ada tanya jawab, kemudian ada demonstrasi, kemudian penugasan. Ya, berarti strateginya besok ada ini ya Pak ya, ada demonstrasi, terus ada unjuk kerja dan ada bercerita. Terus kira-kira Pak, itu sudah pembelajarannya itu sudah berpusat pada murid belum Pak? Insya Allah sudah. Iya. Soalnya apa namanya semuanya itu anak-anak pastinya akan senang ya Pak ya dengan kegiatan seperti itu ya Pak ya. Terus Pak, satu lagi Pak, area dalam pengembangan yang tidak akan dicapai itu apa Pak? Apa saja? Ya, kalau area yang perkembangan itu tadi sudah disampaikan, ada di apa namanya sosial emosionalnya, kemudian di kognitifnya, ada di bahasa dan seni. Makasih sekali nih Pak, sangat membantu saya tugas saya di modul 2.3 atas wawancaranya. Ya, terus besok kita akan menyaksikan Bapak tentang apa kegiatan pembelajarannya besok ya Pak ya. Kita tunggu di kelas besok. Oke, makasih sebelumnya Pak. Besok kita ketemu lagi di kelas. Oke Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Temannya, kita lihat apakah Farel akan beri contoh yang baik. Kita lihat. Yuk, tangannya di awan otot mengapa tangan ke samping guru yang tegang, tangan ke depan, tangan dilipat siap berdoa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anda berlindung diri kepada Allah dari banyak insan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah.
yang menciptakan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Begitu Islam itu agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang mudah kami pahami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadaku tentang urusan agama, dan berilah aku takwil. Mengenal siapa ini? Yaitu Provinsi Lampung. Pernah lihat Provinsi Lampung? Pernah ya? Kalau kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Lampung. Nah ini dia Provinsi Lampung. Nah itu azan sedang bawa bendera. Ya, azan sedang bawa bendera. Ini adalah. Nah itu kapalnya. Ada kapal nggak? Nah kemarin si Jidan naik itu tuh, naik kapal itu. Nah ya. Nah ini namanya siapa nih? Gubernur Lampung siapa namanya? Pak Samsudin, keren ya. Namanya Pak Samsudin, Gubernur Lampung. Gubernur Samsudin, oke ya. Nah ini lanjut. Itu apa namanya? Pesawat. Nah itu adalah bandaranya, namanya Raden Intan. Iya, kita lanjut lagi apanya? Iya. Pernah ke sana? Oh enggak. Nah ini rumah adatnya. Ini ada rumah Lampung nih. Ya namanya Nuwul Sesak. Apa? Iya, namanya Nuwul Sesak atau rumah adat Lampung. Nah kita lanjutin. Ada gambar ikannya. Ya, ada gambar ikannya. Oke, lanjut. Nah, ini siapa ini? Ada yang tahu? Astagfirullah, Masya Allah. Ini namanya pahlawan Raden Intan. Siapa? Raden Intan. Kayak siapa ini? Kayak Jidan ya? Wah keren. Kayak Jidan ya. Yaitu adalah pahlawan Lampung. Ini lanjut lagi. Nah kemarin kita bikin ini apa? Ayo apa kemarin? Tapis ini ya. Kemarin kita sudah mewarnai ini dan kita membuat tapis kemarin ya. Sudah bisa semua ya? Oke ya, ini tapisnya. Oh, ini tapis Lampung. Nah ini namanya apa? Ada yang tahu namanya apa? Sigel. Lampung. Naruhnya di mana?
di sini. Nah, biasanya untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk topi atau mahkota kebanggaan Lampung. Namanya apa? Namanya apa tadi? Sigel Lampung apa? Nah, ini ada bengkok-bengkoknya ada berapa kita itu? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Berapa Jidan? 9. Berapa Kenzo? Hah? Kok 10? Ada berapa? 9. Kita hitung lagi ya. Berapa sekarang? 10. Berapa Rena? 9. Nizura berapa? 9. Mbak Hanu berapa? Melia? Akila? 9. Mbak Salma? 9. Sekarang tadi ngomongnya 10. Pun berapa Pun? 9. Berapa Mas? 9. Berapa? Berapa Is? 9. Kenzo? 9. Farel? 9. 9. Bener ya? 9 ya? Kita hitung lagi loh. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah yang terakhir kira-kira apa ya? Nah ini tariannya. Siapa yang pernah lihat tarian ini? Ada tahu? Ini tarian kalau ada contoh, Pak Farel jadi gubernur nih. Nanti Pak Gubernur datang, nari itu. Namanya nari Sigel Penghutan. Apa? Sigel Penghutan. Kalau dulu nanti aja. Kalau dulu namanya tari sembah. Apa? Tari sembah. Gimana tuh? Nah, ya kayak gitu. Udah bakal kita duduk Lampung. Apa? Iya, inilah apa namanya sekalian mengenal secara singkat provinsi mana Jan? Provinsi mana? Provinsi Lampung. Oke, habis. Ayo, ada yang tahu nggak ini? Pisang. Apa? Iya, pisang. Pisang Lampung itu luar biasa. Terkenal di mana? Pisang bisa dibikin apa? Pisang goreng. Keripik pisang. Es buah. Es pisang. Es pisang itu apa lagi? Oh, pisang kok es jeruk? Nah, ya. Mana Bintang? Mana goreng? Abu Bakar? Oh, baik. Alhamdulillah. Baik, namanya ini? Sigel Lampung. Kita sapa. Apa namanya? Sigel Lampung ya. Nanti sekalian mengisi ini menjadi sebuah apa namanya sigel yang berwarna-warni keemasan. Gitu ya. Oke, bisa? Bisa ya? Sekarang minum dulu. Oke, silakan ambil. Hati-hati dan tidak sambil ya, siapa yang belum kebagian? Bapak bagi, yaitu punya. Yang perempuan silakan ambil pensilnya. Yang laki-laki tidak usah ambil pensil. Dibagi satu-satu. Yang perempuan tidak usah, yang laki-laki tidak ambil ya. Baik, semuanya siaga. Saya mana saya? Oke. Kata Farel angka 9 itu yang pertama angka 1 dulu bengkok ya? Terus kasih ke tangan ya? Iya kayak gini. Ada yang bisa? Nah, kotak yang kosong itu diisi angka 9. Dihitung dulu nih. Dihitung dulu, bener gak 9? Ya. Nah ini dia, mau dibagi. Kalau kurang ngomong, Pak kasih sedikit dulu. Nanti kalau kurang ngomong ya.
Nanti. Siapa yang Nanti tahu. Nanti tahu. Nah, kalau kurang Ayo, banyak kan ya. Nanti hati-hati ya. Nanti kalau jatuh ke bawah kita bersihin bareng-bareng, oke? Apa namanya supaya nggak lengket di sini, ambil dengan jari yang lainnya. Terus anak-anak sekalian, setelah dikasih lem, punya sudah berantakan kan tuh. Nah, setelah dikasih lem, nih Mas perhatikan sini, diperhatikan, dikasih lem semuanya. Nanti ini ditaburin di atasnya kayak gini. Nah, ya, biarkan dia nempel sendiri. Setelah itu kembalikan pada tempatnya. Nah, nanti yang sisa nempel itulah ya. Ini dikasih lem lagi gini, kasih lem ini. Nah, ini kasih lem lagi gitu loh. Sudah, kalau sudah dia taruh sini dulu. Allahumma inni astagfiruka ma'alam tani farduhu ilayya hingga hajati ilaihi wala tamsanihi ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fina rabbana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Oke, siap maju. Silang. Nah, kakinya ini ya. Nah, kayak gitu. Yo, sip. Satu. Ayo. Lima ke sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ke depan. Nah, ini ke sini. Silang. Nah, terus. Iya, terus. Iya, buat S-nya. Lihat depan. Iya, di pasir. Siap. Huruf S. Coba dulu. Sebisa pun silahkan. Udah itu, silakan buat S. Ayo. Iya, oke. Jalannya yang bener yang mana? Nih, saling sana. Terus, putar lagi. Ini, ke sini. Dari belakang. Ini dari belakang, Mas. Belakang ini. Nah, nih depannya. Depan. Zian. Depan sini, ke sini. Nah, lagi putar. Nah, lagi. Iya, ke depan, sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini putar lagi ke sana. Iya, ayo putar. Ini ke depan. Nah, ayo maju. Ya, maju. Nah, silakan lihat depan. Huruf S gede. Nah, itu. Nah. Iya, oke. Silakan. Tulis S. Good. Lihat dari sini. Lihat ini, lihat sini. Lihat buat. Langsung buat. Bengkok, bawah. Nah. Puter. Maju. Puter. Maju. Ya. S. Dulu. Nah, oke, silakan. Dari belakang ya. Iya. Sekarang udah? Iya, anu dulu. Yuk sekarang silakan buat S. Iya. 1, 2, 1, 2 dari belakang. Iya, terus. Iya, good, pinter. Salam.
Iya, oke. Ninjora sekarang, ayo. Iya. Oke, baik anak sekalian, duduk dulu di bawah. Duduk dulu Kenzo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling memberi nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan. Subhanallah. Sahrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai di besok langsung jadi dulu. Kayaknya masih ikut apa enggak? Oh, salam aja. Oke, yo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Satu. Kamu diri sendiri. Aku anak kampung, tinggal di sana Lampung. Lakukan kakak di pandang barat setipan, di kebanggaan, di kepemutan. Aku anak kampung, cinta Lampung. Oke, sampai jumpa. Baris, 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 baris. Jalan. Gantian nanti dulu. Gantian. Yang terakhir. Gantian dulu, ini dulu, di sini dulu. Gimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ini Pak Dwi, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita melanjutkan yang kemarin ya Pak Dwi, dari pra-observasi. Nah, terus observasi yang kemarin, nah sekarang kita melanjutkan untuk yang ke pasca observasinya. Nah, dari serangkaian kegiatan itu ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Pak Dwi. Boleh ya Pak Dwi ya? Oh iya. Begini Pak Dwi, saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kemarin yang telah dilaksanakan kemarin itu gimana Pak? Yang kemarin dilaksanakan hari Rabu kemarin. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai di kegiatan yang mau dilakukan, ini secara berlangsung anak bisa mengenal tentang budaya, yaitu Lampung, karena pas temanya adalah tema negaraku, identitas negaraku. Karena kita tinggalnya di Lampung, maka ya kita kenal tanah Lampung, nggak harus kota Madia, tapi Lampung itu sendiri. Yaitu supaya anak mengenal lebih dekat ke Lampung dan budaya daripada kondisi Lampung. Baik, berarti tujuan Bapak dalam pembelajaran itu yaitu ingin mengenalkan lebih dekat tentang budaya Lampung, ya, bukan yang lainnya ya Pak ya, karena kita tinggalnya di daerah Lampung. Terus yang kedua Pak, perasaan Pak Dwi itu gimana Pak setelah melaksanakan pembelajaran yang kegiatan yang kemarin dilakukan itu, perasaannya itu gimana Pak?
Ya kalau perasaan itu ya tetap namanya guru TK ya harus bahagia. Ya harus bahagia, sejarahnya tetap ya namanya guru itu tetap harus ada apa ya, penasaran lah. Kalau hari ini mungkin secara langsung bisa tercapai, alhamdulillah. Kalau yang belum tercapai kan penasaran ada apa dari pembelajaran saya buka. Gitu. Tapi munculnya perasaan bahagia itu bisa membawa dampak kepada anak juga ikut bahagia. Tapi kalau kita dari rumah berangkat membawa perasaan nggak genah-genah, ya akan ada efek dalam pembelajaran kepada anak sendiri. Ya, intinya dia sendiri juga nggak merasa guru cenderungnya ini marah kok nggak tahu nggak gini sedikit. Tapi kalau kita dari awal berangkat sudah ya pokoknya saya mau ngajar dengan bahagia, ada dengan bahagia, perasaan saya ya bahagia, dan ada perasaan apa namanya apalah tadi lupa saya penasaran. Setiap hari pokoknya harus ada penasaran, apalagi besok yang akan aku berikan kepada anak-anak bisa lebih dari hari ini. Baik, berarti perasaan Pak Dwi itu ketika kemarin itu mengajar itu bahagia ya Pak ya? Iya, bahagia. Karena seorang guru itu harus bahagia ya Pak ya? Karena itu juga apa namanya, anak juga kalau kita bahagia pasti anak bahagia. Iya. Yang katanya Bapak tadi, kalau kita datang udah cemberut, udah ini pasti anak juga terbawa. Iya terbawa. Siswa itu apa namanya gambaran daripada Gurunya. Iya, ya, betul itu Pak. Makanya kita harus selalu bahagia ya Pak ya. Terus yang saya tanyakan lagi Pak, berdasarkan FPP yang dibuat itu, apakah ada kekurangannya Pak? Ya, kalau dalam buat FPP itu kekurangannya kadang kita tidak teliti dengan apa yang akan kita berikan. Kadang sudah di FPP sudah tertulis sedemikian rupa, namun di tengah perjalanan, namanya di kelas itu sifatnya kan insidental. Tiba-tiba anak itu kita mintanya ini, tapi tiba-tiba anak mintanya ini, maka secara jalan itu kita spontan harus merubah RPP yang kita buat menjadi RPP anak-anak yang kita inginkan. Cuman kita tetap harus mendorongnya pelan-pelan, tetap bagaimana pembelajaran kita tetap terlaksanakan, walaupun hari itu mohon maaf mungkin saat ini lagi trennya jalanan, jadi kita mau buat atau mewarnai jalanan Pak ya kita rubah kan gitu. Kan ada di tema ini ada budaya yang di situ ada di Lampung itu kan ada budaya tarinya, termasuk kalau yang di Lampung ini yang ada juga karena suku Jawa juga mendominasi ya jalanan saat ini. Jadi posisinya PP kalau kekurangan ya kekurangannya hanya itu biasanya dalam kegiatan yang kita akan sampaikan sudah dirupa kita susun, tapi pada kenyataannya kok siswa tiba-tiba hari ini melihat apa, ingin apa, hanya secara langsung kita harus mengubah RPP itu tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, tapi tetap harus berjalan. Ya baik, berarti dalam RPP itu walaupun kita sudah bikinnya seperti itu, kita harus melihat kondisi ya Pak ya, suasana anak, suasananya. Kalau tiba-tiba terdengar apa namanya suara helikopter, pasti kan temanya udah seperti itu yang kita susun, anak-anak nggak seperti itu pasti berubah ya Pak ya. Iya. Oke, lagi Pak ini akan saya tanyakan lagi, adakah kendala apa yang dilakukan selama dalam pembelajaran itu Pak? Apakah ada kendalanya Pak dalam kemarin? Kalau namanya setiap pembelajaran itu pasti ada kendala. Kendala itu biasanya munculnya ada anak yang mungkin hiper. Tapi kita kan tetap harus tahu secara anak belajar itu kan ada 3, 4 ya. Ada visual, audial, ada kinestik, dan kombinasi daripada visual, audio, dan kinestik ya. Tapi setiap anak itu kan memiliki perbedaan cara belajar ya. Kalau kelas D1 ini itu rata-rata adalah anak-anak khususnya yang laki-laki itu ya rata-rata kinestik, nggak pernah mau diem gitu. Paling hanya itu kendalanya mengatasi anak yang mungkin hiper gitu ya,
atau senangnya belajarnya sambil jalan-jalan, hanya itu. Terus sama ada beberapa anak khususnya yang mungkin memiliki tingkat kesabaran yang masih minim. Jadi kalau minta tolong itu sambil belajar sekali, 2-3 kali sampai 4 kali dengan suara histeris. Sabar nggak ya? Iya. Terus itu rata-rata yang minta tolong kampung hiper adalah anak-anak perempuan. Nah, kalau yang laki-laki paling itu selesai kegiatan atau belum selesai kegiatan dia sebenarnya jalan. Nah, akhirnya tugas yang harus dia laksanakan itu tidak terselesaikan dan harus sedikitnya kemandirian yang kita harapkan itu kadang tidak tercapai, tetapi akhirnya mandiri dengan sedikit bantuan. Berarti kendalanya itu karena banyak nggak banyak sih Pak ya. Anak yang ada yang hiperaktif, ada yang aktif, ada yang istilah pendiam, pokoknya berbeda-beda ya Pak ya. Tapi kalau pendiam itu kan kita curiga, ini pendiamnya bisa atau pendiamnya itu emang apa ya gitu ya. Oke, itu berarti kendala-kendalanya ya Pak ya dalam pembelajaran kemarin ya Pak ya. Oke, terus lagi Pak yang saya tanyakan itu yaitu apakah Bapak merasa puas tentang apa yang telah disampaikan kemarin untuk pembelajaran yang baik? Kalau saya tidak akan pernah merasakan katakan puas. Hari ini mungkin puas, tetapi ya itu tadi guru itu harus tetap ada ada ketidakpuasan dalam pembelajaran. Mungkin hari ini mungkin secara saya itu tercapai, mungkin itu belum. Jadi maka bagaimana caranya besoknya kita harus lebih perbaiki lagi. Kemarin ada kurang di sini rupanya, ada beberapa yang tidak tercapai bagi saya, maka terus ada ketidakpuasan dalam kita ngajar. Kalau dikatakan puas, ya puas, tapi bagi saya belum merasa puas kalau betul-betul apa yang saya lakukan itu belum tercapai. Intinya memang dalam pembelajaran itu jangan mengharap anak itu pintar gitu ya. Kalau kamu ngajarin anak itu ingin pintar, ya kita ini emosi terus gitu. Jadi dia bisa saja kita hanya membantu proses mereka. Kalau untuk yang mencerdaskan mereka, memintakan mereka, hanya yang di atas yang maha kuasa. Berarti untuk dalam merasa puas itu pasti setiap guru itu untuk pembelajaran itu merasa belum puas ya Pak ya, karena harus ada greget ya Pak ya. Ini segini besok gimana caranya lebih dari ini kan supaya anak lebih ini ya Pak ya. Oke, terus lagi Pak, hal positif apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Hal positifnya ya ini sudah pembelajaran sudah harapannya berpusat pada anak, gitu ya, pada anak. Hal yang lainnya dari kalimat-kalimat positif yang kita berikan secara tidak langsung anak sudah mulai mampu melaksanakannya. Contoh hal apabila ada anak-anak berkata-kata tidak baik, mereka saling mengingatkan, Pak itu tadi ada yang ngomongnya kasar, ngomongnya kotor. Suruh apa? Suruh istighfar Pak, ya silakan. Gitu. Maka istighfar dulu kan. Jadi ada kalimat-kalimat positif yang sudah kita berikan sampaikan, karena setiap hari kita selalu ingatkan dengan beberapa hadis tentang yaitu berbuat baik adalah sedekah dan berkata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi langsung maka setiap kali melakukan sesuatu yang tidak baik maka balaslah dengan kebaikan. Berarti setiap hal-hal yang positif itu pasti yang kita berikan itu dengan anak mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu kita harus mengirimnya dengan sedikit hadis yang kita sampaikan ya Pak. Iya, mengingatkan. Karena anak itu kan ibaratnya dia memberikan pengajaran itu seperti iklan. Setiap hari diberi maka lama-lama nempel. Samanya tekstur dari zaman kita bisa dari kan nempel. Karena tiap hari yang kita ada dia anak itu yang ngasih seperti kita iklan. Terus lama-lama kan nanti anak-anak ingat terus akan menerapkannya ya Pak ya. Ya. Bagus sekali. Terus kemarin itu pembelajaran yang kemarin Bapak buat itu area yang digunakan itu area apa Pak? Ada area fisik, motorik. Kalau secara itu kan 6 aspek pengembangan itu harus diberikan ya.
ada moral agama, kemudian sosial emosional, ada bahasa, ada kognitif, ada semua. Terus lagi yang akan saya tanyakan Pak, apakah Pak Dwi dalam memperbaiki pembelajaran ke depannya itu apa yang akan diperbaiki Pak dalam pembelajaran untuk ke depannya? Ya terus melakukan inovasi. Nah, yang terpenting itu kan kadang kita yang sering terlena itu di asesmen. Nah, terlena. Kadang kita tidak segera melakukan asesmen, sedikit sering menunda akhirnya kelupaan gitu ya. Jadi sering hanya tugas itu menumpuk, harus dimasukkan contoh memang ini harusnya dimasukkan di Ciberbank ini harusnya secepatnya, tapi masih saya tumpuk dulu belum sempat dimasukkan. Jadi yang harus diperbaiki hanya itu komitmen karena ujian seorang guru satu komitmen dalam penilaian atau asesmen, komitmen dalam terus melakukan inovasi, kemudian saya bisa pada anak, proses saintifik juga harus berjalan gitu. Dan masih banyak proses yang lainnya. Iya Pak, makanya untuk memperbaiki itu yaitu kita harus selalu banyak-banyak belajar ya Pak ya. Terus melakukan inovasi supaya dalam pembelajaran besok itu anak-anak itu merasa senang, terus tidak monoton itu aja. Kita terus banyak belajar, banyak ice breaking gitu. Nah itu bahkan kemarin pengawas tuh menyampaikan coba pembelajaran saat ini sebelum masuk kelas anak itu diajak main sekuat-kuatnya juga. Ini baru wacana Bapak pengawas kemarin sih, tapi belum coba kita lakukan, tapi sudah mulai saya coba pelan-pelan. Jadi di luar itu ada semacam kegiatan outbound ala-ala. Kalau outbound yang mengerti bagaimana kita menciptakan permainan yang anak itu senang, sampai di dalam juga sudah fresh. Rasanya ditanya, bahagia, senang. Ya, apa yang kita ajarkan, insya Allah hari itu bisa tercapai karena mereka sudah dibikin senang. Apalagi kita mengajar anak-anak ya Pak ya. Kalau kita harus monoton seperti yang anak SD kan nggak mungkin ya Pak ya. Iya. Anak SD saja sekarang harus diajari sama seperti guru TK kan. Maka mereka diupayakan bagaimana guru kelas 1 mulai dia seperti lain guru TK. Sebenarnya jangan lihat di luar saja. Betul itu. Belajarnya harus tetap sama anak-anak ya, supaya anak-anak merasa senang ya Pak ya. Jadi harus tahu di dunianya, dunia anak-anak seperti itu. Oke Pak, lagi Pak untuk rencana pengembangan diri Pak Dwi dari aktivitas aspek pengembangan yang kemarin itu apa Pak rencananya? Rencana saya lakukan ya terus belajar terus aktif ya, terus belajar memperbaiki diri, kemudian memperbaiki komitmennya, dan selanjutnya adalah ya terus melaksanakan mengembangkan aktivitas di kelas. Pelatihan tanya di guru-guru yang sudah mungkin senior-senior. Terus satu lagi Pak, faktor pendukung dari proses pembelajaran yang kemarin Bapak itu apa Pak? Ya karena faktor pendukung, karena kemarin juga ada tayangan. Yang pertama ya faktor elektronik gitu ya. Pembelajaran berbasis teknologi dan gitu. Nah, ada kalau mau pakai HP kan anak-anak kecil kan harus kita pakai layar supaya anak itu bisa merasakan betul dekat dengan yang kita gambarkan. Ya ada teknologi, kemudian aspek selanjutnya ada ya aspek pembelajaran digital gitu ya. Artinya kita harus connect, jadi ada internet, kita harus connect internet. IT sekarang begitu. Jadi guru dituntut sekarang ini belajar nggak kayak dulu. Walaupun secara langsung ya sekolah kita dibilang perangkat IT-nya masih belum mencukupi. Harapannya satu kelasnya satu proyektor.
harapannya. Iya, supaya nanti dalam pembelajaran enak ya Pak ya. Terus anak merasa senang, seperti apa namanya dalam pembelajaran itu seperti melihat di layar tancap kalau anak-anak belajar ya Pak ya. Apa dulunya itu ya teknologi, termasuk kalau pendukung lainnya kan ada sumber daya anak-anak ini sendiri. Kemudian kalau mau belajar yang tidak harus ada faktor lingkungan di luar untuk bisa melakukan pembelajaran di luar, tidak harus monoton di dalam. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi atas kesempatannya saya membantu saya di dalam tugas aksi nyata ini selama observasi dan pasca observasinya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuannya